Obi udah gak ketemu, kita masih kehilangan lagi satu temen. Sambil jalan, si Mira sambil nangis. Sebelum sampai mereka ke batu itu, si Danu lah nunjuk ke arah batu. Sopo itu? Selamat datang di episode 21. Dari episode pertama sampai di episode hari ini kita belum pernah membahas soal pendakian. Hari ini gue bakal bawain satu kisah pendakian yang dikirim sama Tina. Terima kasih ya Tina ya. Ini ceritanya adalah Rija, Obi, Danu, Mira dan juga Rega. Jadi ada 5 sekawan gini. Mereka lah berencana untuk naik ke gunung. Ke gunung mana bang? Mereka naik ke Gunung Arjuno. Di Gunung Arjuno ada salah satu tempat yang terkenal di masyarakat sana dengan sebutan Alas Lali Jiwo. Kenapa namanya Alas Lali Jiwo? Jadi menurut rumor yang beredar di masyarakat, tempat itu bisa bikin orang lupa dengan jiwanya sendiri. Selain itu banyak juga pendaki yang tersesat di jalur itu, seperti yang dialami sama Rija dan kawan-kawan. Jadi awalnya mereka naik gunung normal aja kayak biasanya, sampai ada satu momen di malam pertama mereka di camp, bermalam di camp. Paginya 5 di antara mereka ada satu teman mereka yang hilang. Yang tadinya minap di camp terus mereka mau lanjut ke puncak. Hari itu mereka berubah gitu ya, jadi nyariin satu temannya yang hilang. Hari itu kabut dari pagi sampai sore, tebel banget. Sepanjang mereka mencari, mereka menemukan beberapa pengalaman yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Mereka ketemu batu, di atas batu itu ada jaket temannya hilang tadi, tapi cuma jaketnya aja. Selain itu mereka juga tersesat di salah satu tempat yang tidak mungkin ada di gunung, pasar. Bukannya 4 orang ini menemukan satu temannya yang hilang, malah mereka harus kehilangan satu lagi temannya. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Siapin kopi dan juga cemilan, sini gue ceritain. Di tahun 2015 di kota Malang, Jawa Timur, ada sekawan nih 5 orang. Jam setengah 6 tuh lagi kumpul salah satu kontrakan mereka. Namanya adalah Rija, Obi, Danu, Mira, sama Rega. Tolong diapalin ya. Hari itu mereka berkumpul untuk persiapan karena mereka berlima mau pergi ke Gunung Arjuno. Mereka semua hari itu berkumpul untuk nyiapin keperluan perlengkapan logistik untuk dibawa naik besok. Nah, mereka berlima mau naik ke Gunung Arjuno itu rencananya mereka mau lewat jalur Tretes. Nah sore itu ketika mereka berlima sudah selesai packing, si Obi lah ngomong sama teman-temannya, "Cok, besok kan kalau mau berangkat ya, jangan lupa pada pakai baju yang warnanya merah. Pakailah baju yang cerah-cerah, biar nanti kalau kabut turun di gunung kelihatan." Rencananya mereka berlima ini berangkat besok pagi. Mereka mau bermalam semalam di camp, baru lanjut lagi ke puncak, baru besok harinya mereka baru turun lagi. Malamnya setelah mereka selesai packing, mereka lah mampir di warung deket-deket sama Tretes untuk makan malam. Pas lagi makan di warung itu, ibu yang penjaga warung inilah sempat ngasih pesan sama mereka. "Le, nanti kalau kon wis lewat posisi, ojo nyelok jenenge koncomu bengok-bengok. Terus kon ora usah podo sambat nek wis ning dalan. Terus yang paling penting ojo podo sombong. Soalnya jalur sing bakal kon lewati iki jalur ke Alas Lali Jiwo." Obi ngedengar pesan dari ibu itu cuma cengar-cengir. Dia sambil jawab, "Siap bu, nggih bu, nggih. Kita mah sopan. Lagi juga di sana nggak ada apa-apa nggak." Sedangkan yang lain tuh nggak banyak komentar kecuali si Rija. Rija juga nggak banyak komentar, tapi apa omongan ibu tuh kepikiran gitu. Karena menurutnya si Rija, gunung tuh ada aturannya gitu loh. Besok paginya cuaca hari itu kebetulan lagi bagus. Berangkatlah satu rombongan ini ke jalur pendakian. Dalam perjalanan ini mereka lah bagi job desk. Tugasnya si Obi ini dia garda terdepan. Dia tugasnya adalah nunjukin arah. Di belakangnya Obi ada si Danu. Ya Danu nggak banyak tugas lah, yang penting dia di belakangnya si Obi aja. Sedangkan di belakangnya itu ada si Rega. Si Rega job desknya ngapain bang? Rekam ya kerjaan dia, pokoknya dokumentasi aja. Di barisan keempat ada si Mira, baru di barisan paling belakang ada si Rija. Long story short, sampailah mereka di pos pertama jalur pendakian itu. Di pos pertama ini mereka ketemu sama senior pendakian yang lagi turun dari atas lah. Nah, waktu mereka ketemu sama 2 pendaki yang turun dari atas ini, 2 pendaki itu juga nitip pesan yang sama ke mereka. Jalur ke kiri ini jalur ke Lali Jiwo. Jalurnya sepi cuk, cuman lebih cepet. Tapi biasanya sih lewat-lewat kini orang-orang yang memang udah apal sama jalurnya. Selesai itu 2 pendaki ngomong begitu, si Obi lah nyeletuk, "Wes tala lewat kiri ya biar cepet." Awalnya si Rija tuh nolak, tapi karena 5 orang, 4 orangnya setuju, 1 tidak, akhirnya lah mereka berlima sepakat untuk lewat jalur Alas Lali Jiwo. Dan keputusan inilah yang bikin cerita hari ini jadi makin seru.
Sebenarnya mereka berlima tujuannya ya sederhana aja sih, kayak orang naik gunung biasa lah, pengen bareng-bareng sama temen-temennya, nyampe ke lokasi, nikmati pemandangannya dan pulang dengan selamat. Bahkan kayak yang gue bilang di awal tadi, kalau sempet ya mereka bisa lanjut ke puncak. Tapi kalau nggak mungkin kan ya nggak harus juga. Yang penting bareng-bareng. Tapi sayangnya jalur yang mereka lewatin, jalur kiri ini, yang tadinya adalah pilihan jalur tercepat, ini nggak seperti yang mereka bayangkan. Di trek itu tuh pepohonannya tuh makin lama makin rapet, udaranya juga lebih lembab, dan yang paling berbahaya dari jalur ini, kabut di sana tuh turunnya jauh lebih cepat. Tengah-tengah perjalanan itu kompasnya si Rega tuh tiba-tiba muter gitu terus berhenti. Si Obi ngelihat kompasnya Rega begitu lah nyeletuk dia, kompas kon murah sih cuk. Disautin sama si Rija. Ojo sombong bi, kon lali apa omongannya ibu-ibu dek ini. Si Obi dikasih tahu begitu mah cengar cengir. Menjelang siang perjalanan mereka lewat jalur itu tuh kerasa aneh. Anehnya kenapa bang? Anehnya kan di perjalanan ke gunung, suara-suara di hutan kan, suara burung kayak suara binatang kayak suara angin di pepohonan segala macamnya harusnya kan ada ya. Di jalur itu siang itu mereka nggak denger itu, bener-bener hilang aja kayak sunyi banget. Pas di tanjakan si Rega inilah ngeluh dia karena dia kecapean gitu, ngeluh dia. Tekan-tekan si cok. Kok ora kesel ta? Tiba-tiba dari arah belakang ada suara. Sabar. Loh, sopo cok? Dan mereka berlima denger dengan jelas tuh suara itu. Tapi mereka tahu kalau itu bukan suara dari mereka berlima. Bingung tuh mereka berlima, diem sejenak. Mereka diem sambil mikir gitu. Di tengah-tengah mereka lagi pada bingung begitu, Rija lah keinget sama omongannya ibu-ibu yang dibawa kemarin. Kok nanti nek wis nang dalan ra oleh sambat yo. Setelah kejadian itu mereka berlima berhenti kan ngerenung bareng gitu. Dan gak ada yang pernah berani lagi untuk ngomong hal yang sama. Gak ada lagi yang berani untuk ngeluh. Sore harinya mereka lah menemukan daerah yang datar gitu. Karena dirasa ini tempat lumayan nyaman untuk bermalam, mereka lah memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Sore itu anginnya mulai turun, terus udara juga makin dingin. Ya biasanya di pendakian kan kalau sore begitu kan. Harusnya setelah mereka capek dari pagi di pendakian, sore ini ya tempat mereka untuk rest istirahat gitu ya. Harusnya kan gitaran kayak ngapa kayak gitu di gunung. Tapi gara-gara kejadian suara tadi, mereka berlima tuh jadi banyak diem gitu, jadi banyak ngerenung. Jadi suasananya yang harusnya seru jadi tegang. Long story short, setelah makan malam mereka lah memutuskan lah untuk tidur di tenda itu. Di jam 12:30 malam dari dalam tenda tuh kayak kedenger suara orang jalan. Itu kayak ngelilingin tenda ada sekitar 3 kali. Karena ngerasa curiga si Rija lah ngambil senter dia. Oh cuk, ada yang masih Rija lah ditengok ke depan. Dia buka tenda tuh, ditengok ke depan gak ada siapa-siapa. Yang ada cuman kabut tebel. Di tengah kebingungannya si Rija itu si Obi itu belum tidur juga, dia masih melek lah. Si Obi lah nyeletuk ke si Rija, paling celeng cuk. Tapi menurut Rija ini suara langkah kakinya gak kayak babi gitu. Maksudnya suaranya kayak langkah manusia. Si Mira juga ternyata belum tidur. Ngelihat dua temennya lagi pada bingung gitu, si Mira lah menenangkan dia. Wes lah gak usah mikir macem-macem, turu. Akhirnya mereka berdua masuklah untuk istirahat. Di pagi harinya jam 5 pagi itu si Rija tuh udah bangun duluan dia. Karena dia bangun duluan, inisiatif tadi untuk bangunin temen-temennya. Tadi gue lupa cerita malu pada. Jadi posisi tenda mereka itu satu orang satu tenda gitu, tapi muterin api unggun gitulah. Nah si Rija itu bangun duluan, dia lah buka ketok satu-satu tuh tenda-tenda temennya untuk bangunin temen-temennya. Pas dibuka satu-satu tenda, bangunlah si Danu, bangunlah si Rega, bangun si Mira segala macem gitu. Pas di tendanya si Obi dibuka, gak ada orang cok. Ditanyain sama si Danu, ngapa cok? Rakon ngerti si Obi nggak? Enggak kan kon sing tangis sih cok. Ih, digodolnya gombel lagi cok. Cangkemmu. Sebingungan tuh mereka berempat karena si Obi nggak ada kan. Dicari lah sono sini si Rega. Nemu jejak telapak sepatu gitu. Yang arahnya tuh ke arah kiri, tapi kalau dilihat-lihat itu tuh arahnya tuh ke rimbunan pohon gitu. Akhirnya lah mereka berempat sepakat untuk nyari di mana peradaan si Obi. Mereka nyari itu kurang lebih udah mepet-mepet jam 6 gitulah. Nah jam-jam 6 itu apalagi mereka di dataran tinggi, harusnya jam-jam 6 itu matahari udah muncul. Terus kabut ya masih ada, tapi harusnya udah perlahan tuh udah mulai hilang. Tapi waktu mereka lagi nyari keberadaan si Obi ini, kabut kayak nggak hilang-hilang, tebel banget. Diikutin lah jejak sepatu ya ke arah rimbunan pohon tadi. Tapi sampainya di sana mereka lah nggak nemu apa-apa. Karena udah dicari sama mereka berempat dan nggak ketemu. Rega lah panik. Piye cok, teman kita hilang satu cok. Tapi coba ditenangin sama si Mira.
Nah si Rija juga pesen tuh sama teman-temannya, ini kita bagi tugas yo, kon golek kesono, kon kesono, tapi nggak ada yang boleh panggil nama. Itu pesan yang Rija inget dari ibu yang hari kemarin di camp. Tapi kayaknya 3 temen ini kayaknya nggak pada dengerin apa omongan Rija gitu ya. Rega nih gambarannya kayak mana guys? Rega nih orangnya tuh panikan terus agak ngelambai gitu. Rega ini mungkin nggak denger waktu si Rija ngomong Pajo panggil nama gitu ya. Tiba-tiba karena kebawa panik si Rega lah manggil nama. Dia panggil nama tuh Obi. Rija denger si Rega teriak nama Obi gitu kaget. Cok, kon ra iso menang tak tapuk cangkemmu gitu. Kan udah dikasih tahu jangan panggil nama. Rega yang memang dasarnya bocahnya panikan dikasih tahu sama si Rija gitu malah ngebandil deh. Kon nggak khawatir tah? Koncone dewe hilang, malah masih sempet-sempetnya mikir saya enggak gitu. Yang diucapin sama si Rega. Pas mereka berdua tuh lagi debat ribut tektok gitu, dari kejauhan lah kedengar suara kayak orang ngejerit. Mereka serentak tiba-tiba diem. Si Rija lah ngajak semua teman-temannya ini untuk nyari sumber suara itu. Danu tiba-tiba dia nyeletukin deh. Ini kan udah jam 8 ya cuy, tapi kok kabut nggak hilang-hilang. Nah jadi selama mereka nyari si Obi ini, mereka nggak sadar dari jam 6 pagi itu udah sampai jam 8, tapi kabutnya nggak hilang-hilang. Mungkin karena kabut itu masih tebel, terus mungkin perasaan mereka kayak masih jam 6 aja. Padahal itu sudah jam 8. Gara-gara si Danu ngomong gitu, yang lain baru kepikiran, ya juga ya, ini harusnya mau hilang dari tadi, tapi jam 8 kok hilang-hilang. Malah makin lama tuh kabut makin tebel. Sambil lanjutin nyari tuh mereka, si Mira pakai senter gitu ya dari kejauhan, dia lah ngelihat ada jaket merah ngegantung gitu di ranting pohon. Disamper lah sama Mira, betul. Ternyata tuh jaket merah adalah jaketnya si Obi. Si Rija langsung sigap gitu nyamperin si Mira, nyamperin di mana posisi jaket itu. Disamperin lah sama si Rija, dipegang tuh jaket. Jaketnya tuh kayak basah gitu, jaketnya kayak basah, jadi diangkat tuh berat gitu. Terus di bagian kerah lehernya sini kayak ada bekas-bekas tanah gitu tuh, tapi bekas pegangan tangan lah. Semuanya pada ngumpul ke jaket itu, lagi pada bingung tuh nyari. Ini harusnya kalau jaketnya di sini, ini harusnya si Obi nggak jauh-jauh dari sini. Lagi mikir begitu mereka denger aja gitu, tiba-tiba suara gamelan, suaranya kayak deket banget. Semua orang yang di sana panik, tapi ya tetap aja nih Rega yang paling panik. Udah cok, kita turun aja cok, temennya dia udah hilang satu, coba kita ini mau tulang juga cok, turun aja udah turun. Sebenarnya semua orang yang di sana itu panik, sama lah kayak yang dirasain sama si Reza. Tapi Mira sama si Rija ini masih penasaran. Ini kita nggak bisa sembarangan turun lah, kita berangkat berlima harus turun berlima. Rija sama Mira ini masih yakin betul kalau kita pasti bakal bisa menemukan si Obi. Dicek lah tuh di sekitaran ditemukannya jaket itu, tapi mereka nggak lihat apa-apa. Yang mereka lihat tuh bener-bener cuman kabut aja dan makin lama makin tebel. Rasanya tuh kayak mereka tuh terkurung gitu di situ loh. Belum lagi suara gamelan yang tadi kedenger itu, tadi aja tuh udah kerasa deket banget. Ini makin kesini tuh makin suaranya makin deket tapi nggak beraturan gitu lah. Gara-gara tuh suara gamelan makin kencang ya, sepakat aja gitu mereka berempat itu. Balik kanan lari mereka. Sambil lari tuh mereka berempat, tapi si Rija sambil mastiin temen-temennya ini nggak terpisah lah. Jadi mereka tetap kabur tapi satu rombongan. Semakin kencang mereka berempat lari, suara gamelan itu juga semakin kencang. Jadi kayak seakan-akan dikejar gitu loh mas suaranya. Lari mereka berempat, sampailah mereka di tanah yang datar. Kalian semuanya masih pada ingat, tanah datar itulah tempat di mana mereka mendirikan tenda untuk bermalam tadi malam. Tapi yang mereka berempat temukan di sana nggak ada satupun tenda. Harusnya ada 5 tenda tuh berjejer ngelingker gitu, nggak ada satupun. Yang mereka temukan itu cuman batu di tengah-tengah lapangan, kayak lapangan kecil gitu, datar, ada batu di tengah-tengahnya. Terus di bawahnya batu itu ada bekas dupa udah kering. Dideketin lah tuh batu sama mereka berempat. Nah, tadi waktu mereka lari, suara gamelannya kan kayak ngikut ya. Begitu mereka deketin tuh batu, semakin dekat mereka berempat dengan batu itu, suara gamelannya pelan-pelan tuh ngilang gitu. Pas di depan batu, udah gak ada lagi suaranya. Dari seberang batu, ini kan kondisinya kayak yang gue bilang tadi, masih kabut gitu loh. Jadi pandangan tuh benar-benar terbatas lah, paling kayak 3 meter, 5 meteran lah. Dari seberang batu itu samar-samar ketutup kabut gitu, kayak ada lampu. Saking tebalnya kabut ya, jam 8 pagi ada lampu tuh kelihatan. Dideketin sama mereka pelan-pelan, tapi nggak lari ya, ini benar-benar ngelangkah tuh kayak mau maju, penasaran tapi was-was gitu ya. Pecuk, gas lah, majulah tuh berempat mereka. Maju ngedeketin lampu tadi itu. Semakin dekat mereka dengan sumber lampu itu, suaranya tuh kayak orang rame gitu, kayak pasar. Tapi nggak masuk akal. Kayak mana caranya di tengah hutan gunung gini ada suara rame, ada lampu, terus kayak suara pasar gitu, nggak masuk akal lah. Apalagi yang mereka dengar tuh suaranya kayak ada orang ngobrol,
Ada juga suara anak kecil. Tapi karena penasaran, Rijal lah ngajak kawan-kawannya ini. Piye cuk, samper ta? Samperin lah mereka berempat ke tempat suara itu tadi. Semakin jauh mereka jalan ke tempat sumber cahaya tadi, kagak nyampe-nyampe, jauh aja gitu. Si Mira lah mulai ngerasa kalau ini nggak beres. Wis ta cuk, balik wae dewe iki cuk, nggak nyampe-nyampe juga, ini aneh, ini udah nggak bisa, udah nggak masuk akal. Karena menurut Mira, mereka tuh udah jalan semakin dekat gitu loh. Tapi sumber cahaya tuh jaraknya segitu-gitu aja, kayak mundur gitu deh. Semakin deketin kayak ikut mundur aja. Danu lah ngasih tahu si Rija kayak yang gue bilang tadi gitu. Kata Danu, nggak masuk akal ya cu. Masa gunungan suara anak kecil rame kayak pasar malam, nggak masuk akal lah. Mira lah ngajak mereka semuanya untuk balik badan. Udahlah nggak usah disamper lagi tuh, cahaya tuh nggak masuk akal lah. Balik badan mereka semuanya. Mereka balik badan. Mereka kembali ke arah batu tadi dan ke tempat semula tadi. Tapi kan tempat itu kan ketutup kabut, padat gitu ya. Jadi jarak pandangnya juga nggak jauh. Semakin jauh mereka dari sumber cahaya tadi, balik badan tadi, mereka menemukan cahaya itu lagi. Jadi kayak seakan-akan dimanapun mereka arahnya, mau ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, selalu ketemu dengan tempat yang sama. Seakan-akan kayak dipaksa untuk datang ke tempat itu. Seharian. Dari arah sana ada cahaya, balik badan ke sana, sumbernya ketemu cahaya lagi, belok ke sana, jalan lagi, ketemunya sumber cahaya itu lagi, ke situ juga sama. Seharian mereka begitu terus. Bener-bener seharian sampai langit tuh udah gelap. Lo bayangin nyari dari jam 6 pagi, jam 8 gak kerasanya, ketemu sumber suara dan juga cahaya aneh tadi jam 8, jam 9, sampai malam mereka masih di tempat yang sama, tidak berpindah tempat sama sekali. Si Rija nih ngeliat si Rega nih kayak capek banget nih, bocah nggak bisa lanjut nih kita nih. Akhirnya si Rija lah ngasih tahu ke teman-temannya, udah kita istirahat dulu aja di sini. Mereka semuanya kecapean, pusing, ketakutan, lapar terutama. Tapi kan semua logistik mereka ketinggal di tenda. Gak ada yang bisa mereka makan. Satu-satunya yang mereka bisa masukin ke perut ya cuma minum. Sampailah di malam harinya Rija lah ngasih tahu ke teman-temannya, wis lah cuk, Dewi tidur dulu aja sini. Ya mereka tidur seadanya aja lah, nyender di pohon gitu aja dah. Semuanya udah pada tidur, Rija lah yang jaga teman-temannya. Dia standby melek gitu ya, jagain teman-temannya kalau akan terjadi apa-apa. Nah pas sewaktu si Rija ini lagi nungguin teman-temannya tidur nih, ngejagain kawan-kawannya, dia denger lagi suara orang jalan keliling tuh kayak yang di tenda kemarin itu. Orang jalan tapi suara aja gitu. Pas ditengok tuh sumber suaranya ya nggak ada sosok apapun. Ritme langkah kakinya tuh juga kayak sama dia. Dia nggak yang nyepetin, nggak yang pelan, nggak gitu. Tapi konstan gitu, terus nggak berhenti. Kayak seakan-akan kalau emang orang jalan tuh nggak ada capek-capeknya. Setiap ditengok sama si Rija tapi nggak pernah ada sosoknya. Tiap ada suara langkah itu diperhatiin sama si Rija. Pas si Rija lagi perhatiin suara-suara aneh, kaki itu nggak jelas yang mana sosoknya, si Mira nggak bangun, nggak melek tapi ngigo dia. Dia bilang jangan nyebut nama, jangan sambat, sama jangan sombong. Persis poinnya sama apa yang disampaikan nama ibu-ibu yang ada di base camp. Denger itu si Rija tuh makin yakin apa yang diomongin sama ibu kemarin itu bukan sekedar pesen doang. Disamperin lah si Mira tuh sama si Rija, dibangunin si Mira. Bangun dulu Mir, kau tadi ngomong apa? Pas bangunnya si Mira ini ngejawab si Rija, ngomong apa cok, aku gak ngomong apa-apa tadi cok. Karena menurut Mira gak ngerasa kalau dia ngomong begitu. Tapi dijelasin lah sama si Rija kalau tadi waktu si Mira ini tidur dan ngigo, itulah yang diucapin dari mulutnya si Mira. Akhirnya karena ngerasa ini udah makin gak bener, makin gak beres nih, dibangunin semuanya. Si Danu tadi dibangunin, si Rega juga dibangunin. Akhirnya mereka nggak tidur terus malam, bener-bener matanya terjaga sampai pagi. Pas matahari udah mulai terbit, dirasa sudah mulai aman nih. Kalau malam kan geraknya terbatas lah ya. Di kondisi pagi ini momentum yang bagus buat mereka nyari jalur keluar. Akhirnya lah mereka berempat ngelanjutin perjalanan lagi. Setiap mereka jalan mau dari manapun jalur yang mereka lewatin, mereka selalu ketemu dengan batu yang sama seperti kemarin. Batu yang depannya ada dupa kemarin tuh loh. Kondisinya makin gak kekontrol. Udah mereka frustasi, lapar pula dari kemarin belum pada makan. Akhirnya tensinya pada naik kan, pada marah-marah. Rega yang emang paling rempong, dia lah yang paling berisik. Ustalah cu, kita gak usah lagi nyari-nyari si Obi, kita turun aja yang penting kita selamat. Danu denger itu emosi dia. Kon meneng ese, bukan cuman kon tok yang pengen turun cu, kita juga semuanya pengen turun dengan selamat. Tapi kan emang kondisinya begini. TikTok tuh hampir aja berantem nih si Rega sama si Danu. Tapi ya baik lagi, untung mereka tuh bawa Mira gitu loh. Mira tuh selalu
bikin suasananya yang tegang tuh jadi tenang. Ditenangin lah sama Mira. Kon coba dari ibu cuk, kon pada lupa apa omongannya ibu itu. Selain nyebut nama, kita juga nggak boleh pada ngeluh, nggak boleh sambat. Setelah kondisinya sudah mulai tenang semuanya, Rija lah ngajak mereka untuk lanjutin perjalanan. Kali ini Rija nggak mau kehilangan lagi satu teman mereka. Jadi sambil lanjutin perjalanan, mereka harus saling gandengan tangan lah. Mulai tuh disisirin jalur-jalur di pegunungan itu sama mereka. Tapi sampai sejauh manapun mereka nyisirin jalur, selalu sama. Mereka selalu ketemu dengan batu yang kemarin. Dari sinilah si Danu tuh mulai sadar sesuatu nih. Danu mulai kepikiran kalau iki semakin aku golek si Obi, iki makin tersesat deh cok. Karena dia ngerasa begitu tuh sampai lama teman-temannya. Guys, ini semakin kita nyari si Obi atau semakin tujuan kita mau ke atas gunung, kita malah akan selalu tersesat. Kita harus sama-sama nangin diri satu sama lain. Kita harus samain satu persepsi nih. Yang terpenting sekarang itu kita bisa pulang dan keluar dari sini dengan selamat. Akhirnya mereka lanjutin lagi tuh perjalanannya setelah sepakat yang tadi. Sekarang selain mereka harus pegangan satu sama lain, mereka juga bikin satu kesepakatan di mana mereka menemukan tikungan atau tempat yang bisa jadi penanda biar mereka gak kesasar. Mereka selalu taruh sesuatu di sana, entah barang kayak atau entah petanda apa. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka ketika ketemu jalan itu lagi, mereka nggak selalu disesati di jalan yang sama lagi. Tapi anehnya mereka tetap ketemu di tempat yang mereka kasih tanda. Bahkan tanda yang udah mereka kasih tuh hilang, tapi tempatnya masih sama kayak yang tadi. Mereka lanjutkan lagi perjalanan, tapi ini masih sampai ketemu malam lagi. Pikir semuanya udah selesai sampai sini, ternyata justru ini malah jadi malam paling menegangkan sepanjang mereka naik gunung dari awal sampai malam ini. Karena mereka udah benar-benar kelelahan, beberapa malam bahkan belum ada bahkan yang masuk ke perut mereka. Akhirnya mereka udahlah, nih kita mau ngapa-ngapain juga udah nggak bisa nih, pasrah. Akhirnya mereka lah memutuskan untuk istirahat. Sambil si Rija tuh nyari apa yang bisa ditemakan deh, ubi-ubian kayak atau apa kayak dibakar biar bisa makan. Di tengah-tengah mereka sambil istirahat, kejadian kemarin itu keulang lagi. Ada suara jalan kaki keliling di sekeliling mereka tapi nggak ada sosoknya. Suara gamelan tuh makin kencang lagi. Di tengah situasi yang udah panik, tapi mereka udah gak kaget lagi dengan kejadian kayak gitu. Karena ini udah ngulang kejadian malam sebelumnya. Di malam ini yang mereka rasakan cuman stres, kayak capek gitu, sama mereka satu sama lain tuh saling nyalahin satu sama lain lah pokoknya. Si Rija tuh bilang sama yang lainnya, udah aku bilang dari awal kalau nggak usah sebut nama, nggak usah sebut nama. Udah aku bilang dari awal nggak usah ngeluh, nggak usah ngeluh. Ega ini kerjanya ngeluh mulu kemarin. Aku sih aku ini cuma pengen pulang. Belum selesai si Ega ngomong, disaut lagi sama Mira. Iya kita pasti pulang. Kita malam ini atau besok kita tetap harus pulang. Tapi kita harus ingat masih ada teman kita yang sampai sekarang masih belum ketemu. Kita naik ke atas berlima, kita harus pulang berlima. Ya aku ngerti Mir, kita harus pulang berlima. Tapi semakin kita mikirin dan kita nyariin si Obi, kita makin tersesat, gak bisa. Udah yang penting kita pulang berempat, selamat. Oke. Kita pasti semuanya akan pulang dengan selamat. Tapi yang terpenting untuk malam ini kita harus masih tetap hidup. Kita harus cari sumber makanan apapun itu. Gak usah pada ribut, kita pasti pulang. Sementara kita sambil nyari makan dan segala macem, kita tunggu situasi sampai memungkinkan. Sampai besok pagi perjalanannya baru bisa kita lanjut. Gila, mereka tuh ribut begitu tuh sampai udah gak kepikiran lagi tuh suara gamelan sama suara langkah kaki. Gue kalau jadi setan sebel sih gue dikacangin. Tapi mau kayak mana, udah capek gitu loh. Udah 2 malam juga sama aja begini-begini aja, dilihat-lihat gak ada orang juga. Sampai akhirnya subuh pun datang. Pagi ini berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Kalau pagi sebelumnya tuh kabut kayak seakan-akan gak hilang-hilang tuh sampai siang sampai sore lagi ketemunya masih kabut mulu. Pagi ini kabutnya tipis aja, terus semakin pagi matahari tuh terik matahari kelihatan dengan jelas pagi ini. Beda lah sama pagi-pagi sebelumnya. Pas semuanya udah pada bangun tuh pagi-pagi, si Rega lah kayak ngeliat leng jalan gitu loh. Jadi kayak ada jalur gitu lah. Dari jalur itulah ditelusuri sama si Rega. Ah, tanahnya basah nih, kayak bekas ada orang lewat lah intinya. Dikasih tahu lah, karena ngerasa Rega nih punya harapan, langsung lah dia ngasih tahu temen-temennya, aku nemu jalan keluar cuk. Rasa udah menemukan jalan, sepakatlah mereka berempat untuk ngikut jalur yang ditemuin sama si Rega tadi. Buru-buru lah mereka turun karena mereka takut nih. Kemarin kita udah begini nih, ketemu sampai sore nggak ketemu jalan juga nih. Mumpung masih pagi dan hari ini nggak ada kabut, buru-buru lah mereka berempat turun. Tapi sayangnya pas mereka buru-buru turun, kabut tebel itu mulai ada lagi. Mulai panik lah mereka berempat. Di tengah-tengah situasi yang panik itu,
Dari belakang ini kayak ada suara rame gitu, rombongan nggak sendiri kayak suara rame gitu yang ngedeket ke arah mereka. Tapi dengan jarak pandang kabut yang setebal itu, ya mereka mungkin bisa lari tapi nggak sekencang tadi. Tapi yang bisa mereka lakukan sekarang apa? Mau balik ke atas nggak mungkin kan? Turun itulah. Lari mereka berempat. Lari mereka sekencang-kencangnya. Si Rija nih mulai ngerasa ada yang aneh. Cuk, bentar Cuk, kita berhenti dulu Cuk. Pas mereka berempat berhenti, suara yang dari belakang kayak suara ngejar tadi juga berhenti. Mereka lari berempat, yang di belakang juga ngejar lagi. Bedanya semakin lama bukan cuma suara rombongan itu aja yang kedenger, tapi suara gamelan itu juga udah kacau lah. Ada suara orang rame di belakang, ada suara gamelan numpuk aja. Kondisinya udah kacau banget. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah lari. Tapi si Rija selalu mastiin teman-temannya ini nggak ada yang ketinggal, nggak ada yang selip, nggak ada yang beda jalur, lari tetap berempat bareng gitu. Mereka lari, nggak kelihatan jalannya, benar-benar ketutup kabut ya. Yang penting lari aja. Pas mereka lagi lari, kabut itu tiba-tiba hilang aja. Pas kabut itu udah hilang, udah kebuka, mereka lah sampai di satu tempat yang tempatnya mirip banget dengan pasar malam. Rame orang di sana, banyak aktivitas. Yang dirasain nama Danu tapi beda nih. Yang dirasain sama mereka berempat ya cuman bingung. Gak mungkin juga di gunung ada pasar malam, gak masuk akal gitu. Cuman ya dengan segala macam kejadian yang udah aneh dari kemarin, mereka udah gak mikir logis dan gak logis gitu. Yang dirasain sama si Danu, ini kita di tempat yang rame orang, banyak aktivitas, tapi mereka seakan-akan kayak gak sadar akan kehadiran mereka berempat. Kayak pada jalan aja tapi gak ada yang gerak gitu. Si Rega lah nyeletuk, dipanggil lah udah. Cuk! Seketika setelah Rega manggil begitu, orang yang tadinya kayak nggak ada yang sadar ini semuanya ngeliatin mereka berempat. Karena sadar di pasar itu semua mata tertuju ke mereka. Ya mereka udah nggak kepikiran apa-apa. Ini nggak mungkin orang juga ini kan, ini pasti bukan orang nih pastilah. Larilah mereka berempat, lari sekencang-kencangnya, kabur lah. Dan benar semakin mereka kabur juga orang-orang yang tadi itu di pasar tuh ngikutin mereka. Makin lama juga makin kencang gitu ya. Si Rija dari jauh tuh dia ngeliat ujung pasar itu ada kayak pohon. Hutan lagi nih udah nih. Udah paling bener kita masuk hutan. Mereka berempat lah menuju ke arah sana. Lari sekencang-kencangnya bener aja. Begitu mereka sampai ke hutan-hutan itu, udah gak ada lagi tuh mereka yang ikutin. Yang mereka temukan setelah masuk ke dalam hutan itu, mereka lah ketemu sama dataran yang awal tadi. Tempat dimana mereka mendirikan tenda itu. Tapi lagi-lagi bukan tenda mereka lagi yang mereka temukan. Yang mereka temukan masih sama batu yang waktu hari pertama itu mereka temuin. Tapi sekarang mereka nggak lagi berempat. Dari yang tadinya masuk pasar mereka bareng-bareng, sekarang mereka hanya tinggal si Rija, tinggal si Mira, sama tinggal si Danu. Rega ini ketinggal di dalam pasar. Si Rija langsung ngomong sama teman-temannya, nggak bisa cuy, ini kita harus balik lagi. Kita nggak bisa pulang bertiga aja, kita harus jemput Rija. Si Danu sama kayak awal kan. Ya semakin kita nyari Obi, semakin kita nyari si Rega, semakin kita nggak bisa pulang. Kita akan selalu ketemu dengan batu ini lagi. Tapi si Mira lah setuju sama keputusan si Rija. Balik lagi lah mereka ke pasar itu. Tapi mereka nggak nemu lagi tuh pasar. Rasanya harusnya tadi balik dari sini nggak jauh dari hutan yang mereka laluin ini, pasar tadi, tapi udah nggak ada lagi. Termasuk Reganya pun udah nggak ada lagi. Di situasi ini Danu sama Rija tuh cuma bisa diem, kelelahan. Si Mira nangis dia. Obi udah gak ketemu, kita masih kehilangan lagi satu temen. Karena ngerasa gak ada harapan lagi, mereka bertiga lah kembali ke batu tadi. Udahlah gak ketemu juga di pasar, kita balik lagi aja ke sana. Yang terpenting sekarang kita semuanya selamat dan gak ada yang berkurang lagi di antara kita. Sambil jalan, si Mira sambil nangis. Sebelum sampai mereka ke batu itu, si Danu lah nunjuk ke arah batu. Sopo itu? Yang dilihat sama si Danu, di atas batu yang ada dupa itu, ada sosok yang lagi duduk di atas batu itu. Jadi yang dilihat sama si Danu ini adalah sosok yang duduk di atas batu itu pakai jaket yang dipakai sama si Obi. Itu bukannya si Obi, cuk. Itu yang diucapin sama si Danu. Tapi si Rija kan ingat betul, jaket yang pertama kali ditemuin itu kan sama si Rija kan. Sepanjang jaket itu pertama kali ketemu sampai detik ini, itu jaket itu benar-benar dipakai sama si Rija. Cuk, ini jaketnya kan aku pakai, cuk. Belum kejawab tuh sebingungan mereka bertiga. Mereka ngeliat ke arah sosok yang di atas batu itu. Yang di atas batu itu bener, mukanya tuh mukanya Obi. Nengok gini ngadep ke mereka bertiga gitu sambil senyum, tatapnya kosong. Kondisi itu udah gak ada pilihan lain, udah lari lah. Mereka bertiga lari kalang kabut mereka. Larian bertiga. Bener aja, setelah ini mereka lah menemukan jalur untuk kembali ke pendakian awal.
sadar kalau jalur itu adalah jalur utama untuk pulang, karena itu jalur untuk berangkat tadi ya. Mira lah ngajak mereka berdua nih untuk buru-buru langsung ke base camp, kasih kabar kalau ada kawan kita yang belum pulang juga, dan mereka juga nggak tahu karena udah cari juga nggak ketemu. Sesampainya di base camp, ditanyain lah mereka bertiga, kalian ini naik cuma bertiga? Enggak apa, kita kemarin naik berlima, tapi 2 teman kita nggak ikut pulang. Dijelasin, diceritain semuanya detail kejadiannya sama mereka bertiga, sambil mereka bertiga dicek ya kondisi mereka pasti udah nggak mungkinkan banget lah. Akhirnya lah dijadwalin sama petugas untuk nyari 2 teman mereka yang masih tertinggal di atas. Tapi karena hari itu cuacanya ekstrim, lagi nggak memungkinkan untuk ada pendakian, jadwalnya ditunda jadi hari besok. Jalur pendakian yang jalur kiri itu juga sementara waktu harus ditutup. Pas di base camp itu si Rija lah ketemu sama ibu kemarin. Ibu kemarin tuh lah bilang lagi sama si Rija, kon kan minus tak kandani, nek wis ndur kono gak usah celuk jeneng, gak boleh sambat, sama gak boleh sombong. Sampai sekarang tim evakuasi masih belum menemukan mereka. Obi masih belum ditemukan. Rega juga mungkin masih terjebak di pasar malam itu. Itu dia untuk cerita Alas Lali Jiwo. Gak tau ya, gue kalau ngeliat video-videonya kayak Jauhin itu ngeliat gunung tuh kayak serem, takut, tapi kayak gak percaya gitu. Karena dibuktiin juga semuanya tuh kebukti. Tapi mau percaya dan gak percaya ya kejadian-kejadian begini tuh banyak. Lu kalau ada pengalaman apa soal pendakian, lu komen aja dari bawah.